Oke, selamat sore semua, salam profit. Saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya membuat video request dari subscriber mengenai perbandingan antara EA Gatot-Kaca dan DNA Pro. Jadi sebenarnya ketika membandingkan antara DNA Pro dan EA Gatot-Kaca itu sangat benar-benar tidak matching ya, karena banyak sekali perbedaan. Jadi saya rasa benar-benar tidak bisa dibandingkan antara DNA Pro dan Gatot-Kaca. Tetapi tidak ada salahnya saya coba sedikit mereview atau membandingkan DNA Pro vs Gatot-Kaca. Yang pertama saya bandingkan dulu adalah profitnya. Jadi untuk profit bulanan DNA Pro itu berkisar rata-rata sekitar 20% per bulan. Dan sekitar 20% per bulan itu belum termasuk sharing profit. Jadi kalau di DNA Pro itu sharing profitnya ada yang 60-40, ada yang 75-25, jadi tergantung deposit ya. Kalau di atas 1000 kalau nggak salah itu 60 investor, 40 perusahaan. Untuk EA Gatot-Kaca ini di rekapan XL-nya ya, itu profitnya sekitar 20%, kadang 30%, ada 36% per bulan. Ya lumayan besar, dan EA Gatot-Kaca ini tidak ada sharing profit, hanya berlangganan bayar VPS dan teman-teman bisa mendapatkan EA Gatot-Kaca. Kenapa tidak bisa saya bandingkan? Karena saya melihatnya dari segi regulasi kacamata broker ya. Kalau DNA Pro itu brokernya adalah broker dengan alpha sukses atau broker dengan tanpa regulasi, meskipun di websitenya tertulis dia regulasi NFA, tetapi ketika dicek lebih jauh, NFA itu tidak pernah meregulasi DNA Pro atau alpha sukses, atau broker alpha sukses tidak pernah terregulasi. Dia hanya pernah mendaftar atau registrasi dan dapat nomor registrasi, dan itu bukan menunjukkan bahwa DNA Pro terlisensi oleh NFA. Untuk video tentang NFA ada di sini, nanti teman-teman bisa lebih memahami tentang broker-broker yang hanya menyuplik nomor registrasi NFA padahal dia tidak terlisensi oleh NFA. Kemudian untuk Gatot-Kaca memakai broker XM, yang pasti SM regulasinya jelas ya, poinnya 8,98 secara wiki efeknya. Jadi untuk regulasi broker FX sendiri dari berbagai negara, dia ada regulasi dari ASIC, Australia, atau regulasi dari Inggris, atau regulasi dari CAISEC Cyprus, atau regulasi dari Belize, IFSC. Jadi 4 negara yang meregulasi XM, maka bisa dikarukan XM itu regulasi internasional. XM mendapatkan skor di WikiFX adalah 8,98. Dan untuk alpha sukses secara WikiFX-nya saya pakai versi WikiFX yang internasional ya, bukan WikiFX versi Indonesia, yaitu FX919 dengan skornya adalah 1.13, yang di sini tertera no regulation. Di sini ada 3 alpha sukses ltd.com, ascopfx.com, dan ascfm.com. Ada 3 ya, poinnya 1,18, 1,2, dan 1,13, semuanya 1, dan jelas broker ini tidak ada regulasi itu untuk di DNA Pro. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi adalah bahwa risiko di DNA Pro adalah scam, dan untuk risiko broker yang terregulasi di EA Gatot-Kaca adalah MC. Untuk EA Gatot-Kaca itu jenis penjualannya langsung, dan untuk DNA Pro jelas MLM, jadi nanti ada pembagian profit per jenjangnya ya. Untuk keduanya tidak ada regulasi dari Bapeti, karena emang itu yang satu broker internasional, XM tidak regulasi Bapeti, dan DNA Pro regulasi internasional nggak ada, Bapeti juga nggak ada.
Kemudian selanjutnya teknik trading. Teknik trading kalau saya lihat di akunnya DNA Pro itu dia one shot ya. One shot. Jadi per hari ada sekitar 3 open posisi kadang, dan dia itu target pipsnya pendek, sekitar 100 poin ya, sudah close. Itu di trading nyata biasanya untuk pair goal close spreadnya aja ketika di goal itu rata-rata 30 poin. Maka kalau ngejar poin sekali transaksi ya aneh aja, transaksi dan spread hanya selisih sedikit. Untuk teknik tradingnya Gatot-Kaca ini saya rasa sangat high risk ya, karena dia jarak antar posisinya pendek. Misal ini, meskipun ini saldo yang besar, jarak antar posisi untuk Euro USD idealnya biasanya 300 poin. Kalau ini 100 poin udah open posisi lagi, termasuk pendek. Kalau lihat dari cara tradingnya, ini termasuk risiko tinggi, sangat-sangat berisiko tinggi. Maka Gatot-Kaca sendiri, saya tidak pernah menemukan ada password investor yang dari awal sampai sekarang itu awet ya. Maksudnya itu di grup resmi Gatot-Kaca Efek Komoditi sendiri juga sering berganti password investor ya. Maksudnya sering berganti akun yang terdaftar untuk. Jadi dari pertama kali dia launching sekitar 2019 sampai sekarang itu saya nggak melihat ada satu akun yang bisa bertahan selama itu. Kemudian ketika saya cek di MK5-nya, saya juga tidak menemukan untuk MK5 yang tahan lama. Maksudnya jadi grup Telegramnya aja sudah lama ya, Gatot-Kaca ini dari tahun 2019, dan websitenya juga sudah lama. Umur websitenya boleh dibilang semenjak bulan 8 2019, yaitu website gatotkacaefek.com udah 2019, 2020, 2021. Ini tahun ketiga ya, ini sudah masuk tahun ketiga, dan saya tidak pernah menemukan MK5 yang dari pertama sampai sekarang awet. Jadi yang terakhir upload bulan Oktober 2021 juga saya cari sudah nggak ketemu ya. Kalau minggu lalu masih ada nih MK5 ya. Untuk yang sekarang saya nggak menemukan MK5 yang dari awal sampai sekarang. Maka saya agak aneh dari tabelnya ini ya. Tabelnya ini tuh maksudnya satu akun atau beda-beda akun, yang karena biasanya tabel seperti ini tuh tercermin dari MK5, tapi ini targetnya selalu profit, tapi yang menunjukkan satu MK5 dari pertama sampai per hari ini itu saya belum menemukan. Mungkin kalau teman-teman menemukan silahkan tunjukkan, karena kalau trading itu MK5 kebanyakan jadi patokan ya. Karena MK5 itu resmi dari MetaQuest atau perusahaan pembuat aplikasi MetaTrader 4. Jadi rekod di MK5 sudah menunjukkan bahwa cara tradingnya itu sudah bisa dilihat atau bisa dinilai oleh khalayak publik dari segi drawdown, besaran floating, segi profit bulanan, dan dari segi statistik simbol atau track yang dikeluarkan kelihatan di MK5 semua. Untuk DNA Pro saya ketemu MK5-nya dari bulan Januari ya, Januari sampai November. Ini rata-rata per bulan 20% untuk DNA Pro. Ya untuk MK5-nya termasuk bagus. Kenapa? Karena meskipun brokernya tidak rekomendasi atau tanpa regulasi, tapi ketika baca di MK5-nya tercermin bahwa ini angkanya oke lah. Kemudian untuk harga DNA Pro boleh dibilang pendaftarannya mahal. Jadi untuk bergabung di DNA Pro tentu butuh modal yang besar ya.
Ini saya ada sedikit gambarannya. Jadi ketika modal $1.000, pembelian robotnya itu 10% atau $100, dan modal yang dikeluarkan 1.100 dengan investor 60% dan perusahaan 40%. Untuk EA Gatot-Kaca emang nggak ada biaya ini ya, nggak ada biaya EA, ini hanya langganan VPS saja. Jadi di sini disebutkan bahwa hanya 25.000 per bulan bayar VPS, kemudian ikut link IB afiliasi sudah bisa join dengan EA Gatot-Kaca. Kesimpulannya, ketika saya suruh gabung kemana, saya tidak akan gabung ke dua-duanya. Kenapa? Karena yang satu brokernya tanpa regulasi, jadi ada kemungkinan bisa scam, itu resiko untuk DNA Pro. Dan untuk EA Gatot-Kaca tidak ada MKL5 yang bisa ditunjukkan dari awal sampai selesai. Kemarin saya menemukan MKL5-nya, cuma per hari ini sudah hilang ya, sudah nggak ada. Jadi ketika berganti-ganti MKL5 itu pun ada kemungkinan bisa saja MC atau bisa saja dana ditarik atau emang sengaja ditutup MKL5-nya. Jadi menunjukkan inkonsistensi. Dengan teknik trading yang martingale tanpa SL dan tanpa ada cut loss dan jarak open posisinya terlalu pendek, bagi saya itu risikonya sangat besar. Jadi ada kemungkinan bisa MC. Untuk BEP, ketika melihat profit sebesar itu, ya untuk DNA Pro itu sekitar 10 bulan ya BEP ya, karena profit 20%, sharing profit 60%, sekitar 12% dapat, ya 8-10 bulan BEP. Dan untuk Gatot-Kaca BEP-nya bisa lebih cepat ya, 5-6 bulan udah BEP. Itu pun kalau tidak MC. Kalau MC ya otomatis dana habis semua. Kemarin ada beberapa netizen yang mungkin berkomentar bahwa saya menjelek-jelekkan robot trading lain atau berkomentar negatif tentang trading lain, yaitu semata-mata saya berbicara dengan fakta ya. Jadi saya sebisa mungkin berbicara semuanya dengan fakta, karena ketika berbicara tidak dengan data dan fakta, bisa jadi itu sebuah fitnah ya. Saya tidak anti money game. Ketika teman-teman bergabung atau join itu nggak masalah ya. Ketika BEP silahkan amanin modal, setelah itu nothing tulus saja. Sekian, terima kasih, salam profit.